Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki rek wong Kediri menyapa teman-temanku yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Ya apa kabare? Hah? Padha waras ta? Aku wong Kediri, dari rumah saya berdoa semoga teman-teman saya di seluruh penjuru tanah air ya, teman-teman saya asli pribumi Indonesia. Tak tungak-tungakne muga-muga jinangkung kesarasan lahir batin. Rezekine akeh, manfaat barokah. Sehingga bisa mengawal NKRI dengan baik. Oke rek, iki mau Kediri arep ngajak omong-omongan karo sampean, turhat. Nek salah yo salahno, ya nek bener yo benerno. Ya, namanya kita mengajak apa itu diskusi omong-omongan lah atau curhat saya lah. Begini rek, kalau menurut saya tesisnya Imaduddin itu menurut saya loh ya sangat bagus sekali tesisnya Imaduddin masalah nasab itu. Ya, ibaratnya orang yang berjalan salah arah, salah tujuan, kesasar, ini akan ditunjukkan jalan yang benar kepada panjenenganipun Imaduddin. Mestinya orang yang keliru dibenarkan. Mestinya orang yang kesasar diluruskan. Mestinya orang yang sakit disembuhkan. Ibaratnya begitu. Karena memang sangat bagus sekali tesisnya panjenenganipun Kiai Imaduddin. Sedangkan sebagian teman-teman saya atau tokoh-tokoh yang membela Ba'alwi membela kaum Kabib itu ya boleh-boleh saja lah. Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai terjadi fitnah, jangan sampai terjadi saling menghina, mengolok-ngolok dan lain sebagainya, itu tidak perlu sebenarnya. Awake dhewe iku urip nang nggone Indonesia iku jane ora pantes. Ora pantes lek saling menghina, gak pantes. Kalau memang tidak cocok, kalau memang tidak sarujuk dengan tesisnya Imaduddin, ya dijawab dengan ilmu juga. Jangan dengan marah-marah, jangan dengan menghina dan lain sebagainya. Nggak boleh itu. Perlu diketahui bahwa tesisnya Imaduddin atau komentarnya Imaduddin itu sangat santun loh. Santun sekali. Dia itu mencerminkan orang Jawa betul, mencerminkan Nahdlatul Ulama betul. Sangat santun, cara bicaranya santun, kalem, dan sangat berkesan di hati. Sangat berkesan. Loh, ketika ada orang yang tidak setuju dengan tesisnya Imaduddin, ya harus dilawan dengan ilmu juga. Atau sesuai dengan tesisnya Imaduddin. Kalau dia Imaduddin membuka kitab nasab, kalau ingin menjawab ya dijawab aja dengan kitab nasab. Jangan membuka kitab Fathul Jari. Fathul Jari, jarine jari. Itu tidak boleh. Sekali lagi ya, panjenenganipun Kiai Imaduddin itu orangnya santun, betul-betul santun, bagus sekali, sopan sekali. Sampai itu keliru kalau memojokkan Imaduddin itu keliru. Lah tesisnya Imaduddin, kalau menurut orang-orang yang kontra dengan Imaduddin, ini bisa dikatakan benar dan tidaknya kalau duduk bersama.
Begitu. Duduk bersama. Karena memang pengembangan ilmu teknologi sekarang ini makin lama makin berkembang. Termasuk ilmu nasab yang dibuka oleh Imaduddin itu. Yang dulunya diabaikan, sekarang dibuka. Itu bagus sekali. Bagi saya sangat bagus karena saya sendiri pun akhirnya tahu siapa Khabib, siapa warga Yaman yang ada di Indonesia. Sehingga saya tahu. Dan saya percaya tesisnya Imaduddin. Bagi orang-orang yang tidak percaya, ya duduk bersama, ayo diperdebatkan. Ya. Dibuka betul kitab-kitab yang sesuai dengan zamannya. Nek sampean ora setuju Imaduddin, ayo kita diskusi. Bahkan tokoh-tokoh NU, ya, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, kalau bisa memfasilitasi. Oh, angel rek omonge. Ya. Difasilitasi, ya. Jangan malah ikut-ikut membela kabaib. Itu namanya nggak dewasa itu. Apalagi orang yang sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting di Nahdlatul Ulama, di PBNU, harus bisa betul-betul di tengah-tengah supaya ini bisa berakhir dengan baik, polemik ini bisa berakhir dengan baik. Maka mari kita dudukkan dengan baik. Kalau perlu didatangkan ahli nasab dunia, begitu. Bahkan pemerintah boleh memfasilitasi. MUI pun juga begitu. Nahdlatul Ulama pun juga begitu. Jangan justru ada unsur saling membela sini, membela sini. Itu tidak baik, bagi saya itu tidak baik. Tidak baik. Kalau ingin cepat terselesaikan masalah nasab ini, ayo lungguh bareng. Kita bicarakan dengan baik, jangan dengan emosi. Begitu. Nanti akan terselesaikan itu, cepat terselesaikan. Ya. Masalah Khabib itu dzurriyyah Rasul atau tidak, sebenarnya di Indonesia ini tidak begitu penting. Urip neng Indonesia iku gak begitu penting. Senajan to sampean iku turunane Yahudi ritek. Yang penting perilaku. Neng Indonesia itu yang penting perilaku. Lek perilakunya apik, santun, sesuai dengan budaya Indonesia, ya. Ya itu yang baik, yang bagus. Tapi kalau mengaku dzurriyyah Rasulullah umpamanya loh ini ya. Tetapi cara bicaranya tidak santun, saling menghina dan lain sebagainya, itu ya tidak akan membawa dampak yang baik. Sekali lagi, urip neng Indonesia itu ora butuh nasab. Sebenarnya gak butuh nasab. Nah sekarang ada pertanyaan. Loh memang kalau tidak butuh nasab, kenapa nasab dibuka? Nah ini perlu kita cari akar permasalahannya. Kenapa kok nasab dibuka? Kronologi awal, ya, Imaduddin, ya, testing Imaduddin, ya, apa itu pendapat-pendapatnya Imaduddin tentang masalah nasab itu berawal dari mulut-mulut para habaib yang tidak bisa dihormati. Mulut-mulut para habaib yang jelas merendahkan pribumi, merendahkan para kiai, merendahkan para NU, dan menafikan dzurriyyah keturunan Wali Songo. Sehingga Imaduddin ini berpikir, tenan apa ora ya Habib iku? Tenan apa ora ya? Iku tenan apa ora? Lek memang betul-betul sungguh-sungguh dia itu dzurriyyah Rasulullah, mestinya ngomongnya gak begitu. Karena omongannya ini sangat keterlaluan sehingga Imaduddin membuka kitab lagi. Lah ini yang perlu kita dukung. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, dari tokoh-tokoh NU ya yang sekarang ini mungkin membela Ba'alawi. Sekali lagi,
Ya, perlu diketahui bahwa tesisnya Imaduddin itu berawal ya dari mulutnya para habaib yang tidak bisa dihormati. Hanya itu, tapi sampai niku jangan sampai melupakan itu sehingga menyalahkan Imaduddin. Tidak boleh. Saya ulangi lagi. Tesisnya Imaduddin itu terjadi karena berawal mulutnya para habaib yang tidak bisa dihormati. Contoh ya, menafikan keturunan Wali Songo. Katanya Wali Songo tidak ada. Kalau tahu ada dari ibu. Loh, ini sebenarnya menyakitkan saudaraku, menyakitkan bagi zuriyah Wali Songo. Sampean-sampean yang membela Mbak Alawi itu harus tahu diri lah, tahu diri. Akar permasalahannya itu loh. Termasuk panjenenganipun Romo Kiai Miftahul Akhyar. Harus tahu itu. Nanti biar enak membahasnya, itu enak. Nah, terus menghina Gus Dur, menghina Hasyim Asy'ari. Lu wong NU kok Gus Dur dihina, Hasyim Asy'ari dihina, NU dihina, kiai ulama disamakan dengan anjing dan babi. Lah kok diem saja? Ini otaknya di mana? Di mana otaknya itu? Terus kredibilitasnya terhadap NU gimana? Perlu dipertanyakan ke NU-nya kalau begitu. Ke NU-nya perlu dipertanyakan. Lah dengan adanya kejadian semacam itu, penghinaan-penghinaan semacam itu, sehingga Kiai Imaduddin membuka lagi nasab-nasab, ya kitab-kitab nasab atau manuskrip lama. Bener apa ya Habib iki? Bener keturunan Rasulullah apa ora yo? Dibuka. Lah inilah yang namanya pengembangan intelektual. Lah iki didukung. Begitu loh. Didukung biar lebih maju. Dan Imaduddin ini satu-satunya kader tokoh atau kader Nahdlatul Ulama yang sangat handal. Selama ini saya belum bisa atau tidak pernah menemukan atau mengetahui kader yang seperti Imaduddin itu. Dia itu sangat santun sekali dan berilmu cerdas. Begitu. Makanya ayo kita duduk bersama. Sing dhuwur-dhuwur iki lho. Kalau perlu ahli nasab dunia dari Mesir, dari Yaman, ya dari Arab, dari Yordania, dari Irak, dari Iran umpamanya. Itu ayo didatangkan. Ahli nasab didatangkan. Kalau perlu ahli genetika didatangkan, ahli tes DNA itu loh didatangkan, duduk bersama, begitu. Jangan muter-muter sesuai arah apa itu, arah jam muter, orang tahu mandek-mandek karena ketakutan. Mengatakan tes DNA itu haram dan lain sebagainya. Ini menunjukkan ketakutan, sangat takut. Satu itu. Kedua, menurut penilaian saya, yang kedua, hancurnya habaib, ya, hancurnya nama habaib di Indonesia ini hanya dikarenakan perilakunya habaib itu sendiri. Perilakunya habaib itu sendiri. Bicaranya selalu merendahkan pribumi. Bicaranya selalu merendahkan warga Indonesia. Merekayasa omongan yang semestinya tidak perlu terjadi. Memasukkan sejarah, membelokkan sejarah. Memasukkan makom, menciptakan makom palsu. Lah ini yang menyebabkan nama habaib hancur ya karena perilakunya sendiri. Perilakunya sendiri. Kejelekan ditutupi dengan serapi apapun, pasti akan tercium, pasti akan terkuak, pasti akan terbuka. Ya, kejelekan
Serapi apapun cara menyembunyikan kejelekan itu, lama-kelamaan pasti akan tercium juga. Dari wong Kediri, nek aku salah ya Kang yo sepurone. Bener no aku salah. Sampean kabeh tak dongakne muga-muga waras lahir batin. Omonganku ini termasuk luapan rasa sakit hati saya sebagai warga NU. Ya, luapan sakit hati saya sebagai warga NU. Kalau bisa, mari permasalahan ini kita dudukkan bersama. Ya, kalau perlu mendatangkan ahli nasab dunia. Beres itu sudah beres. Jadi semuanya nggak terlalu banyak mulut sehingga saling fitnah dan lain sebagainya. Terkhusus untuk PBNU ya, dalam hal ini panjenenganipun Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sepurane sing akeh Mbah kula Mbah nggih. Mbok menawi kula wonten salah dumateng panjenengan. Ya, yang jelas mari kita dukung tesis Imaduddin karena Imaduddin adalah sosok atau satu-satunya kader Nahdlatul Ulama yang sangat handal, yang sangat cerdas, yang kita dukung, yang sangat kita dukung untuk perkembangan Nahdlatul Ulama ke depan. Dari wong Kediri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.